Halo. Ini. Gimana kabar, Dik? Alhamdulillah baik. Baik kira balik? Hari Minggu. Minggu Ya. Hari baik juga itu tidak? Nanti hari rencana Minggu dulu ke Bandung, setelah ke Jakarta. Anjir. Padat ya jadwal. Alhamdulillah. Kayak ngopi tuh. Ya. Ayo kopi. Aku buatin dulu ya. Siap. Kopi nanti. Kopi hitam. Mantap. Oke, sip. Yuk. Kembali lagi di channel Bawang. Oke sahabat Bawang, sebelum lanjutin video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe sahabat Bawang, agar saya lebih semangat lagi untuk lanjutin video ini. Yo! Yo, welcome back to channel Bau doang. Keren tuh. Keren mantap. Jadi mau manggil subscriber A Ya. sahabat Bau. Sahabat bau. Iya. Keren. Jadi orang nanya kabar Reno. Oke. Kumaha kabar sahabat Bau? Semoga baik-baik saja. Amin. Nah, untuk puasa pertama nih di bulan Ramadan 2023 kira-kira bagaimana? Ada yang godin siang gak nih tadi? Oh, di kemana puasa tadi? Alhamdulillah lancar. Lancarnya? Lancar dong. Oh iya, untuk video kali ini saya asa kurang ngomong bahasa Indonesia teh. Bebas tuh. Biasa. Jadi kanggo video ayeuna teh arek ngobrol-ngobrol jeung di pinggir abang ya. Perkenalkan di. Oke, halo. Nama saya Yordi Lesmana. Saya berprofesi sebagai session player artis. Anjir, ria. Dan gitu di. Alhamdulillah. Nah, di Anda jelaskan di. Itu di kieu. Periode keseharian teh naon sih di? Sekarang ya paling kalau kemarin tuh kuliah ya, karena kuliah. Terus sekarang paling kerja aja sih di musik gitu. Kerja di musik aja. Mendengar tekanan musik ya. Iya. Hari itu ninggal di sosial media di Instagramnya. Main jeung project pop. Ya, betul. Saya project pop salah satunya. Bisa main jeung project pop itu di mana awalnya ta? Jadi sebenarnya lebih ya relasi sih ya, relasi sering main. Terus pertama tuh emang bukan iseng sih, kayak ya aku tuh lagi butuh mouthpiece, lagi nyari mouthpiece karena buat yang nyaman lah. Di Indonesia tuh alat tiup tuh emang susah, kayak onderdilnya tuh susah karena kalau alat tiup tuh kan emang budaya orang barat kan. Kalau orang Indonesia tuh susah banget untuk cari itu. Akhirnya dikenalin lah sama teman namanya Wisnu, dikenalin ke Aban tuh pemain trompetnya Project Pop. Dia tuh selainnya Project Pop, pemain trompetnya Rosemary. Dikenalin. Dia lagi di Jepang, kebetulan lagi main sama Rosemary situ tuh di Jepang. Pas dia ke Jepang, aku nitip mouthpiece trombon. Akhirnya nitip di situ, chatan lah. Akhirnya dia pulang ke Indonesia langsung ketemu, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya tuh pas ngobrol-ngobrol tuh nggak bahas bahwa Yordi tuh bakal diajak ke Project Pop. Cuma ngobrol-ngobrol biasa lah, kayak gimana sih gini gitu lah. Akhirnya udahlah ketemu beberapa hari kemudian telepon. Inget jadi itu lagi di Taman Musik Bandung, lagi di trombon telepon. Yor, mau nggak? Ini cina katanya mau nggak dimain sama Project Pop? Anjir. Nah, segitu kan ditawarin, kaget kan karena ya dulu kan masih latihan ya, maksudnya masih berproses sangat panjang untuk meniup trombon itu, dan Yor mau dicoba lah, berani gitu. Cuma sedikit pertama ya tuh sedikit bimbang sebenarnya, kayak karena belum yakin dengan kemampuan sendiri kan. Waktu itu karena masih berproses lah, akhirnya mau berani ambil resiko. Alhamdulillah sampai sekarang ke Project Pop. Nah, kan setahu amanya Odite dalam bermusik Kang biasanya pegang vokal di. Zaman SMA. Dulu apa sih suka-sukaan. Yang The Moment ya. The Moment. Kamana ayeuna bena eta? Gue saruh ya. Udah pada milih jalan masing-masing. Cuma alhamdulillah kalau di sendiri pribadi dari dulu emang berprinsip pengen di musik gitu. Nah,
awal pula mencintai alat musik trombon Ya, sejak kapan? SMA kelas 3 sebenarnya. Kelas 3. SMA kelas 3 karena dulu tuh pertama lihat trombon tuh pas dulu suka-sukaan ya banyak di Subang kan. Iya, bener. Kayak band-band suka dari Bandung, Don Lego, Kimia suka, Suriai banyak ke Subang. Akhirnya ngeliat tuh alat tip trombon tuh. Iya. Pas itu ada trombon, ada trompet sama saksofon kan. Ada trompet, saksofon. Pas lihat trombon, wah kayaknya menarik. Emang karena dari dulu tuh emang waktu itu selalu suka sama suara low gitu. Karena sebelumnya juga main bass kan, belajar bass buat festivalan di SMA. Akhirnya belilah di situ tuh SMA kelas 3 dibeliin sama mama papa yang murah banget. Ya alat seadanya untuk belajar lah. Masih inget 2 jutaan lah kalau itu beli itu. Akhirnya belajar di YouTube tuh, belajar di YouTube. Karena di YouTube kurang mengerti karena dia pakai bahasa Inggris, cuman yang ngerti ya kalau dia praktek kayak solmisasi kayak do re mi fa sol la si do kayak gitu. Akhirnya cuman bisa sedikit. Cuman nggak tahu nih apakah teknik niupnya itu bener atau enggak gitu. Iya. Akhirnya les private ke Bandung Di SMA kelas SMA 3 pokoknya mau menuju ke masuk universitas karena dulu tuh emang pengen banget mau masuk ke seni musik UPI. Ya, maaf. Sekarang kuliah di UPI. UPI. Di UPI kan? Ambil jurusan? Dan jurusannya nggak ke musik ternyata. Ke mana? Ke olahraga. Keterima aja. Maksudnya ke olahraga. Makanya wah adeh. Akhirnya udahlah ambil aja kata mama papa teh. Akhirnya di situ les private tuh. Jadi sebenarnya ya namanya juga jalan Allah ya. Ketemu sama guru les private juga aneh gitu. Anehnya tuh dulu karena emang nyari sekolah musik ke Purwacaraka nggak ada tuh kelas trombon. Cuma ada saksofon, Yamaha Music School sama. Terus ke tempat-tempat musik yang lain nggak ada tuh yang ngajarin trombon gitu, yang benar-benar nggak ada. Dan di UPI pun nggak ada pas dulu tuh kalau nggak salah ya dosen trombon itu. Akhirnya nggak tahu waktu itu lagi di rumah nge-search aja gitu di Instagram trombon. Munculnya namanya yang guru Yardi itu Aijo trombon. Yardi DM dibales. Dan di situ lah mulai les private di situ. Berapa tahun latihannya? Hampir 4 tahun sama itu. Anjir ya prosesnya. 4 tahun gitu ya. Itu banget ya. 3 tahun lah itu lumayan lah. Ya salah satunya bosan kan ya karena kan basic kalau di gitar bukan fingering. Kalau di kita kan long note, bot. Wah bosan banget lah akhirnya. Tapi ya dilawan gitu. Akhirnya bisa sampai titik inilah. Asik. Nah, perasaan Odi main jeung nonton Project Pop ya pertama kali. Seneng banget karena grup musik legend lah ya. Siapa sih yang nggak tahu Project Pop dari tahun 90-an sampai 2000-an sekarang sampai kalangan angkatan Odi aja tahu Project Pop gitu. Iya. Ya sangat excited lah, maksudnya nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka dengan kok bisa gitu ya. Seorang Yordi bisa main Project Pop gitu. Jadi perasaan Project Pop bener lagi sih. Baik banget, alhamdulillah baik banget sampai sekarang. Deket aja gitu, deket semuanya dengan personilnya. Sekarang baturan gitu ya. Udah kayak ya keluarga aja gitu semuanya. Oke. Nah, selain dengan Project Pop, kira-kira featuring dengan artis mana lagi tuh? Ya, kalau setelah Project Pop sama Rito Pramono, setelah Rito Pramono sama Satin Janeta, seringnya itu anaknya aktor Abimane Arya. Ya. Terus sama abis itu tuh Dita Wicaksono, Dewas 19, sama Ahmad Dhani Electric Band. Noah? Ya. Dan gitu. Eta di mana sih bisa ketemu jeung artis-artis gitu di? Sebenarnya gini ya, kalau pas Noah Dewas 19 sama Electric Band tuh kita tuh satu paket. Jadi dulu tuh ada pimpinannya. Nama tim kita tuh namanya Das 19 TH Horns. Nggak tahu 19 TH tuh bahasa Indonesia apalah itu. 19 TH Horns itu yang dipimpin sama Bang Richard Tapea. Iya. Itu langsung ningali di YouTube. Ya kepercayaannya Mas Dani lah, bagian berasnya. Di situ tuh akhirnya nggak tahu abis dari Dewa tiba-tiba Noah nawarin ke Bang Richard untuk ngisi jadi brass sectionnya di konsernya Noah yang kemarin tuh yang 30 tahun. Dia 30 dekade ya, 30 tahun atau 30 dekade lah lupa lagi. Anjir, main jeung Noah, Bang Boril. Ya, sama Ari akhirnya kumaha Bang Boril kumaha? Baik lah. Bakam itu. Pas DR baik, dia ngarahin ke sini. David juga baik, David Lukman ya. Kumaha teh perasaan main jeung artis gitu dia?
mimpi aja sih ya sebenarnya. Kayak mimpi itu bener sama nama. Nah, tapi ya nyangka loh. nggak nyangka aja. Cuman ya hasil dari proses mungkin ya. Latihan bertahun-tahun, nah dikasih sama Allahnya kayak gitu. Sekarang berarti main sama Dewa ya? 2019. Udah main kemana aja tuh? Di kota mana aja? Kalau paling jauh sih ya di Malaysia sih. Kalau paling jauh ya. Edan. Malaysia di mana tuh sih di Malaysia nak? Ada tak? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur maksudnya. KL ya? Di KL. Dengan seberat nonton sih terus sih? Kalau di Malaysia tuh jadi kita tuh 6 hari di sana. Konser tuh Dewa tuh 2 hari berturut-turut sama Ahmad Band 1 hari. Jadi Odi itu di sana main 3 kali. Jadi dengan penonton dihadiri setiap konser dalam itu tuh 12.000 penonton karena si hall-nya itu cuman muat 12.000. Edan ya, mantep euy. Di Kuala Lumpur euy. Eta bisa apa sih teh? Lu bisa langsung ke musik trombon gitu artinya. Awalnya Iya, kebetulan emang suka aja sih lihat menarik gitu kan. Kayak ada tantangan kan dulu emang sebenarnya tuh pengen ke saksofon. Kan saksofon tuh katanya gampang dapet job lah. Cuman nggak tahu nggak mau karena kalau saksofon tuh banyak yang main juga gitu. Kan berarti kan banyak saingan lah. Akhirnya trombon ini menarik, terus susah juga belajar gitu. Dan akhirnya di situ lah memilih alat musik itu. berarti main pas sebelum puasa tuh di Bandung ya kemarin? Di Bandung. Di Pesta Rakyat ya? Ya, Stadion Siliwangi. Di Anjir, Stadion mantap. Siliwangi. Nextnya main di mana di Jeung Dewa? Kalau nggak salah Makassar ya kalau saya. Di Makassar. Balik ke Subang seberapa minggu sekali ntar nih ya? Jarang pulang karena Jarang pulang ya ya? kerja terus kemarin tuh. Udah kalau di pas pulang nggak di sini ya, sibuk. Ya Cuman- kebetulan aina teh keur free kamu Ya. ya, bisa ketemu ya. Pulang juga cuma sehari 2 hari paling. Gitu. Oke, jadi si Odi teh kalau alonya enggak? Alonya, Alo. karena ke dulu teh kan keletik masuk di asuh ya. Ya. Nah, di aina nanya Didi. Perjalanan Odi bisa sampai titik sekarang ini kumaha di? Panjang sih sebenarnya si perjalanan itu karena dulu tuh dari SMP sebenarnya tuh yang kenalin Odi musik tuh ada Pak Teguh. Pak Teguh tuh guru sekolah seni budaya di sekolah Diadika. Jadi Kak, Ya, Pak Teguh. untuk Pak Teguh nih harus bangga Ya. dengan muridnya sekarang nih. Dia jelema Pak ya. Teguh ngajarin piano, piano apa? Ngajarin keyboard lah, ngajarin gitar, bass. Sampai pertama tuh yang diajarin sama Pak Teguh tuh keyboard masih ingat karena itu tuh SMA Dika tuh paling unggul tuh eskulnya tuh futsal sama musik. Akhirnya kekurangan personil. Pengen tahu loh Odi tuh lagi emang pengen belajar aja musik. Pak Teguh tuh mau belajar musik ya, ayo diajarin sama Pak Teguh lah. Karena Pak Teguh tuh jadi menganggap Pak Teguh tuh bukan kayak guru lah, kayak teman nongkrong kan ya. Jadi guru-guru teman nongkrong jadi enak lah belajar aja, enjoy belajar. Jadi ikut festival. Dan nggak nyangka itu Odi dapat the best keyboard gitu. Edan. Itu baru belajar, masih dapat the best keyboard. Sampai solonya aja dikonsepin sama Pak Teguh lah. Di situ lah pertama mengenal musik, akhirnya menarik. Akhirnya bikin band tuh yang sekarang-sekarang. The Moment ya, The Moment. Ya, The Moment. The The Moment ya. Dong ini sekarang naik kan? Alhamdulillah teh itu kenyangka juga sih ya perjalanan bikin band The Moment sama anak-anak Yadika juga kebanyakannya. Terus berkarir lah di Ska itu sampai ke kerja sama Jarum, sama Gudang Garam. Nggak nyangka bisa berpenghasilan lah, walaupun sedikit lah maksudnya alhamdulillah lah dengan usia SMA dengan kerjasama dengan perusahaannya suatu kebanggaan lah ya. Gitulah. Terus ya habis The Moment baru ke Bandung kan, beres kuliah ke Bandung. Baik, sekarang masih kuliah kan? Itu. Masih kuliah. Masih kuliah semester berapa? Sebenarnya udah telat, kalau udah mau 6 tahun berarti kuliah 5 tahun setengah lah, mau 6 tahun. Udah karena yang kesibukan teh. kesibukan tinggal sekarang tuh udah beres skripsinya, kemarin udah di ACC, tinggal nunggu jadwal sidang aja. Anjir, berarti mungkin lulus dia langsung terus di bermusik di Di Dewa musik. ya? Rencana kan habis lebaran mau pindah ke Jakarta. Mau stay di Jakarta. Berarti itu nggak di Bandung deh. Di Bandung di mana sih Bandungnya? Di Bawah Batu. Di Bawah Batu. Di Bawah Batu. Mantap loh. Dan Sebenarnya tuh Odi juga ini sih besar dari komunitas namanya tuh BTMB. BTMB tuh namanya Beras Taman Musik Bandung. Di situ tuh apa ya? Forum yang menampung pemain-pemain tiup di Bandung. Jadi situ kita sharing session, di situ banyak-banyak orang yang udah jadi lah gitu. Orang-orang yang mau seksual jadi jelema gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa
komunitas itu tuh sangat merangkul ke generasi yang baru. Sampai ya sharing session, gimana sih cara main sama artis, attitude-nya, ininya. Dan alhamdulillah tuh Ori dapat lingkungan yang bagus gitu. Jadi diarahin lah kalau di industri musik nih kamu kalau harus gini, nggak boleh gini. Jadi alhamdulillah kebentuk lah gitu. Karena kan emang ada aja gitu orang yang sembrono, yang gitu karena mungkin nggak ada orang yang mengarahkan itu, yang berpengalaman itu. Nah, bersyukurnya Odi bisa masuk ke BTMB ini, jadi arahin semua. Jadi di saat Odi kerja di profesional sama artis, udah tahu harus gimana, harus belajarnya gimana, menghadapi situasi ini harus gimana. Jadi udah dipelajarin dulu di komunitas itu tuh. Ya. Nah, si papa nih si mama pas apal Odi main jeung artis kita umum pada sandi. Ya bangga lah gitu. Sama juga nggak nyangka bisa sama situ, bisa sama kalian. Ya mungkin rezeki ya, perjuangan papa mah juga nyokolain Odi, ngelesin Odi gitu. Benar-benar. Terus juga alhamdulillah mau belajar lah gitu, nggak nyerah buat belajar terus. Sebenarnya sih sekarang masih belajar sih ya, masih tujuan Odi di musik tuh masih belum tercapai lah, masih mungkin masih agak jauh lah ya. Enggak. Masih terus dikejar gitu. Asik. Oke. Nah, guys panjang lebar orang mau pas tuntas tentang Odi ya. Iya. Asik. Di aina pesan dan kesan kanggo lagi nonton, khususnya lu sahabat baru lagi nonton. Kira-kira gimana Di? Kalau sebenarnya sih pesan gini sih ya, kalau untuk anak muda sekarang ya, termasuk angkatan Odi. Jadi nikmati prosesnya sih ya. Jangan lihat orang tuh udah jadinya gitu. Tapi lihatlah prosesnya, dia tuh kayak gimana perjalanannya. Tapi di balik kesusahan orang itu ya ada proses yang sangat ribet lah, sangat harus susah dilalui gitu. Iya. Ya itu sih sebenarnya, karena yang didapat angkatan bawah itu pengennya instan gitu. Kayak pemain alat tiup, yang penting bisa niup, ngejob. Itu kan sebenarnya nggak boleh, karena pertama kalau kita tidak maksimal mengecewakan klien kita. Karena dulu tuh dididik sama Aijo itu kita tuh harus sebagai lawyer. Misalnya dan itu klien Odi, saya lawyer, gimana caranya kita harus bikin puas klien kayak gitu. Intinya gitu sih. Keren ya. Iya. Oke deh, buat sahabat Bow, mungkin udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol bareng ya tentang Odi. Iya. Terima kasih banyak buat sahabatnya udah nonton saya dan Odi dari awal sampai akhir. Pokoknya dukung terus channel Bow Doang dengan cara di like, di komen, di share dan di subscribe. Benar Di? Betul. Asik. Oke, akhir kata saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.